Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan atas kita. Turun atas kita semua kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi SMP IPK Tomang. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali berkumpul di kesempatan kali ini untuk sama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita bersyukur atas setiap kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, ku bersyukur Bapa.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami bawa ucapan syukur kami ke hadirat Tuhan. Kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang tiada habisnya dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami mau memuji dan menyembah Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami sehingga pujian kami boleh membawa harum di mata Tuhan. Terima kasih Bapak, kami yang siap memuji dan menyembah Tuhan, kami serahkan seluruhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian. Mari kita puji Allah kita dengan mengangkat pujian ajaib ke Tuhan. Karena kita tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu semua merupakan peristiwa yang ajaib dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu masih dengan sikap semangat memuji Tuhan. Mari kita katakan ku diberi kuasa. Karena
Kita tahu Allah kita yang ajaib, sebagai anaknya kita diberi kuasa, sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan mendengarkan doa pengakuan dosa, petunjuk hidup baru, dan pengakuan iman rasuli
yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hayati. Jika memungkinkan, mari kita bangkit berdiri. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pengakuan dosa hari ini didasari dari firman Tuhan, Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, hendak dibuat menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, hendak dibuat menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita merendahkan hati dan mengoreksi diri di hadapan Tuhan, berdoa secara pribadi, mengakui dosa dan kesalahan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami, kesalahan kami yang kami perbuat kepada Tuhan dengan sengaja, menyakiti hati Tuhan, mendukakan Engkau, Raja di atas segala raja yang sudah menyelamatkan hidup kami, dalam perkataan kami, dalam tindak laku kami, sikap kami, dan kepada sesama kami tidak mengasihi, bahkan kami menyakiti dan bahkan tidak mau mengampuni. Kami datang Tuhan, kami tahu kami orang berdosa. Ampunilah ya Tuhan, dan kami tahu Engkau adalah Tuhan yang setia dan adil, mau mengampuni segala kesalahan dan kelemahan kami orang berdosa ini. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu yang kami sembahkan, kami serahkan di dalam Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin. Petunjuk hidup baru dan berita anugerah terambil dari Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Jika juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Sebagai orang-orang yang sudah diampuni dosa dan mendapatkan anugerahnya, marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Dengan petunjuk hidup baru yang sudah kita dapatkan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kita dengarkan pada kesempatan kali ini enggak cuman lewat begitu saja, tapi biarlah itu tumbuh di dalam hidup kita. Karena kita tahu yang tumbuh di dalam hati kita adalah Yesus, kebenaran yang sejati. Mari kita angkat pujian mengatakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mari kita menundukkan kepala sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih untuk satu kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong supaya firman Tuhan ini jadi bagian yang indah dalam hidup kami. Menolong dan menuntun kami, memberikan kami pengertian untuk mau hidup memuliakan Engkau karena kasih-Mu yang besar atas hidup setiap kami. Kami percayakan waktu yang ada depan kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami masing-masing, memberkati kami dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mari kita membaca bagian firman Tuhan dari Matius 27 ayat 32 sampai 44. Matius 27 ayat 32 sampai 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Ayat 38. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Teman-teman sekalian, ada seorang bapak gereja yang bernama Agustinus. Terkenal dengan sebutan Agustinus dari Hippo. Bapak gereja ini seorang yang sangat cerdas. Di masa mudanya dia memiliki pendidikan yang baik. Karena kecerdasannya ini membuat dia tidak percaya adanya Allah. Dia berpatokan bahwa orang bisa diselamatkan itu karena kemampuan yang dia dimiliki. Agustinus bertumbuh menjadi laki-laki dewasa. Pengaruh orang-orang di sekitar, pengaruh pergaulan yang buruk merusak hidupnya dia. Terlibat di dalam mabuk-mabukan dan kenakalan-kenakalan yang lainnya. Sampai puncaknya di umur 18 tahun, Agustinus menghamili seorang anak perempuan. Dan anak perempuan itu melahirkan anak bagi Agustinus. Bertahun-tahun mamanya dibuat sedih oleh Agustinus. Mamanya tak henti-hentinya berdoa untuk Agustinus supaya Tuhan mengubahkan hati Agustinus. Melembutkan hatinya supaya dia boleh percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 7 tahun lamanya Ibu Agustinus berdoa, bergumul, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan Agustinus. Di tahun yang ke-8 Agustinus percaya kepada Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu kemudian dia menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, setiap manusia
lahir dalam keadaan sudah berdosa. Roma pasal 3 ayat 23 dan Roma pasal 3 ayat 10 sampai 18 menunjukkan kepada kita bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun orang benar. Semua orang dalam keadaan berdosa. Semakin hari, semakin kita bertumbuh besar, semakin bertambah umur kita, semakin kita pintar berbuat dosa. Coba diingat waktu kecil, kamu pasti kenakalanmu, kesalahanmu seputar kamu tidak mau berbagi makanan. Gitu kan? Kamu tidak mau minjamin mainan kepada temanmu atau saudaramu. Seputar-seputar itu. Kalau keinginanmu tidak dituruti, kamu akan marah, ngambek, nangis guling-guling. Begitu kan? Tapi setelah kamu dewasa di umur yang seperti ini, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan. Bahkan kenakalanmu, dosa yang kamu lakukan juga semakin lama semakin canggih. Bukan hanya sekedar tidak mau berbagi makanan. Bukan hanya sekedar tidak mau berbagi mainan. Bukan hanya sekedar ngambek kalau keinginanmu tidak dituruti. Tapi hal-hal yang lain bisa kamu lakukan. Jadi siapapun kamu, berapa besar kekayaanmu, berapa tinggi status sosialmu, berapa cerdas dirimu, kamu dan saya adalah orang yang berdosa. Dosa membuat kita mengalami kerusakan total, kebobrokan secara menyeluruh sehingga tidak ada sesuatu pun yang baik, sesuatu pun yang benar dan yang memuliakan Allah yang kamu dan saya lakukan. Semakin lama dosa memikat kita, semakin hari dosa merayu kita, membujuk kita, melemahkan kita untuk ikut dalam kemauannya. Tak ada satupun dalam dirimu dan diriku yang dapat dibanggakan, yang dapat dijadikan poin untuk masuk sebagai orang-orang yang pantas diselamatkan. Bahkan kesalehanmu, amal ibadahmu, dan berapa banyak donasi persembahan yang kamu berikan pun tidak akan pernah dapat menyelamatkan kamu dan saya dari hukuman dosa. Dirimu tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri. Orang lain pun tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Jadi demikian siapa yang dapat menyelamatkan kita dari hukuman kekal ini? Dari kutuk hukum dosa yang membawa kita kepada kematian kekal. Teman-teman, jawabannya ada pada diri Yesus Kristus. Tidak banyak orang percaya akan hal ini. Penyataan Yohanes Pembaptis dan penyataan Yesus sendiri ketika dia hidup di dunia ini tidak cukup membuat orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat yang dijanjikan Allah. Kedegilan hati manusia karena dosa membuat manusia membenci Yesus, menolaknya, mendakwanya sehingga Yesus kemudian dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib. Tidak hanya secara fisik, Yesus juga harus menderita secara psikis. Yesus menerima perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus diolok, Yesus dibuli, dihakimi, diberi label sebagai pembohong dan penjahat. Saudara, gambaran ini terlihat jelas di Matius pasal 27. Kita bisa baca mulai dari ayat 27 sampai 44. Mereka menggunakan setiap hal yang Yesus pernah katakan, yang Yesus pernah mengajarkan jadi bahan sindiran dan ejekan bagi Yesus. Mulai dari penangkapannya, ketika dia diadili, sampai dalam perjalanan menuju bukit Golgota, bahkan sampai ketika dia tergantung di kayu salib. Orang-orang masih mengejek dia, orang-orang masih mengolok dia. Orang-orang memakai apa yang diajarkannya untuk menjatuhkan mental Yesus. Gambaran Mesias yang harus menderita untuk menanggung seluruh hukum dosa manusia. Seperti yang dibuatkan oleh Nabi Yesaya. Tidak dapat mereka terima. Dalam benak mereka, Mesias, Sang Juru Selamat itu haruslah orang yang bertulang besi dan berotot kawat. Yang harus berani dan kuat. Dan itu sama sekali bukan Yesus yang nampak sangat kesakitan. Yang nampak lemah dan tidak berdaya tergantung di atas kayu salib.
Yesus yang tergantung di atas kayu salib sama sekali tidak ada di dalam gambaran mereka sebagai seorang juru selamat. Keadaan Yesus dan kesediaan Yesus menunjukkan kepada dunia bahwa dia rela menanggung hukuman dosa kita. Betapa hanya Kristus saja satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan kamu dan saya dan semua orang berdosa di dunia ini dari kematian kekal. Allah yang berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang tidak berdosa. Satu-satunya pribadi yang sempurna, pantas dan mampu menyelamatkan kamu dan saya dari hukuman dosa. Teman-teman, dosa itu serius. Upahnya adalah maut. Artinya dosa menuntut penebusan yang hanya bisa diselesaikan oleh Yesus. Tidak ada satupun orang yang bisa dan sanggup mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Untuk itulah Yesus Kristus harus mati. Untuk itulah Yesus Kristus harus turun ke alam maut menggantikan kamu dan saya. Menanggung hukuman dosa kita yang seharusnya kita yang menanggungnya. Yesus Kristus yang menderita dan mati di atas kayu salib, yang 3 hari kemudian bangkit dari alam maut, adalah juru selamat sejati. Menunjukkan kepada dunia bahwa dia menang dan telah memberikan kemenangan dan anugerah hidup kekal bagi setiap orang yang percaya dan mengakui dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Bahkan penyataannya kepada salah satu penjahat yang disalibkan bersama dengan dia. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Menunjukkan kepada kamu dan saya bahwa Yesus punya kuasa untuk menyelamatkan. Dia tidak perlu berunding kepada orang lain. Dia tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak lain untuk menyelamatkan penjahat ini. Yesus punya kuasa yang demikian besar. Pada hari ini juga kamu bersama dengan aku di dalam Firdaus. Teman-teman, hal yang sama terjadi dalam hidupmu dan hidupku hari ini. Ketika kamu dan saya mengaku percaya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga anugerah keselamatan dan jaminan hidup kekal diberikan kepada kita. Telah kita miliki, menjadi bagian yang akan diberikan kepada kita secara sempurna pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Hanya Yesus yang mampu menyelamatkan kamu dan saya. Bahkan salah satu penyataan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 menunjukkan kepada kita betapa dia punya kuasa, punya otoritas tertinggi yang tidak dipunyai oleh pihak lain. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dia adalah satu-satunya jalan untuk kita bertemu dengan Bapa, untuk kita menerima hidup kekal. Dia adalah satu-satunya sumber kebenaran. Di dunia ini banyak kebenaran-kebenaran, tapi sumber kebenaran yang sejati hanya ada pada diri Yesus Kristus. Dan dia adalah hidup. Dia adalah sumber hidup kita. Dia memegang kendali atas segala sesuatu. Dia menopang hidupmu dan hidupku untuk hari ini dan sampai hari di masa depan kita nanti. Teman-teman, bagian ini mengajarkan kepada kita yang pertama, sebesar apapun dosa, sebesar apapun kesalahan yang pernah kamu lakukan, ingat hanya Yesus saja yang punya kemampuan untuk menyelamatkan kamu dan saya. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Yang kedua, sebesar apapun kesulitan dan pergumulan yang kamu hadapi hari ini, ingat hanya Yesus saja yang mampu menolong dan menopang kamu. Tidak perlu kamu menjadi takut dan khawatir untuk apapun juga. Tidak perlu kamu risau tentang masa depanmu. Yesus yang memegang kendali atas segala sesuatu. Yesus punya kuasa dan otoritas. Hidupmu dan hidup saya ada di dalam tangannya. Yesus punya kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan masa depan yang baik sesuai anugerahnya bagi hidupmu dan hidup saya.
Yang ketiga, hidup adalah anugerah Kristus. Kalau hari ini kamu punya iman di dalam Kristus, kalau hari ini kamu bisa percaya kepada Kristus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, teman-teman, semua ini adalah anugerah Kristus. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu memiliki segala sesuatu, maka kamu bisa percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sama seperti Agustinus. Agustinus bisa percaya kepada Kristus bukan karena kemampuan berpikirnya, tetapi karena anugerah Kristus yang dinyatakan kepada dia. Iman yang tumbuh di dalam dirinya membuat kemudian dia bertekuk lutut, mengakui bahwa cuma Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Membuat dia mengaku dan percaya, bahkan kemudian hari dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Teman-teman, ini berarti hidup itu tidak hanya berhenti pada mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu ya sudah, saya mau hidup macam apa terserah saya. Ini hidup saya. Tidak. Hidup adalah anugerah Kristus berbicara kepada kita bahwa kamu dan saya yang sudah diselamatkan ini punya tugas, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk menghidupi anugerah Kristus di dalam hidupmu hari ini. Artinya apa? Teman-teman, setiap hal yang ada di dalam dirimu adalah anugerah Kristus. Jangan sia-siakan setiap bagian anugerah Kristus dalam dirimu. Dengan hidup sia-sia, dengan hidup tidak layak, dengan hidup melakukan sesuatu hal yang tidak pantas. Jangan sia-siakan hidupmu. Hiduplah di dalam anugerah Kristus. Artinya apa? Dengan sadar kamu mengakui, kamu memahami bahwa anugerah Kristus besar dalam hidupmu. Dengan sadar kamu harus mengakui, mengimani bahwa kamu harus hidup untuk kemuliaan nama Kristus. Sebab untukmu dan untuk saya, Kristus sudah menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Kristus mampu menyelamatkan kamu dan saya. Kristus mampu menopang hidupmu dan hidup saya. Kristus memiliki kesanggupan untuk memberikan masa depan yang cerah bagi kamu dan saya. Karena Dia punya otoritas, karena Dia punya kuasa, karena Dia adalah Allah, pencipta, pemilik, dan juru selamat kita. Mari kita hidup menjadi anak-anak yang memuliakan Kristus dalam hidupmu dan hidup saya hari ini. Mari kita menjadi orang muda yang selalu rindu menjadi berkat dimanapun kita berada. Rindu membicarakan tentang kasih karunia Kristus yang sudah kita alami dalam hidup kita hari ini. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum pernah mendengar tentang Injil Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kamu dan saya memberikan rahmat dan anugerahnya kepada kamu dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan atas kami. Sekali lagi kami mohon anugerah Tuhan atas kami, supaya kami terus dimampukan untuk boleh melihat rahmat dan anugerah Tuhan yang besar dalam diri kami. Tuhan tolong mampukan kami, supaya kami terus punya kerinduan yang besar untuk hidup di dalam anugerah Kristus. Punya kerinduan yang besar untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Punya kerinduan yang besar untuk mewartakan kasih karunia Kristus kepada orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kiranya firman Tuhan tersebut boleh bertumbuh di dalam hati kita ketika kita boleh beraktivitas, berkata-kata, berpikir, apapun kegiatan kita. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ibadah kita pada kesempatan kali ini, mari kita angkat sebuah pujian yang berkata, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Selepas dari ibadah ini,
dan anak-anak sekalian, mari kita sekali lagi menundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk beberapa doa syafaat kita. Saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kemurahan yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Terima kasih karena kami sungguh boleh melihat penjagaan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah akhir-akhir ini, kami terus dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari mara bahaya. Diberkati Tuhan sedemikian rupa untuk boleh mengalami kemurahan-kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami yang terkasih, kepada murid-murid kami dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memulihkan keadaan mereka, Tuhan menyembuhkan, bahkan Tuhan menjamak mereka sehingga mereka boleh sehat kembali, boleh beraktivitas seperti sedia kala. Bapak, kami terus berdoa untuk pembelajaran online yang harus kami ikuti. Di dalam masa-masa yang tidak ideal ini, kami terus berdoa Tuhan memberikan kepada kami semangat, baik kepada Bapak Ibu Guru maupun kepada setiap anak murid kami. Supaya di masa-masa ini kami boleh saling menyemangati satu dengan yang lain. Boleh memberi dukungan menjadi berkat bagi satu sama lain. Sehingga di dalam setiap kondisi yang ada kami dapat berkat penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam masa-masa kami belajar online. Kami terus berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Dalam beberapa hari terakhir ini kami mendapati berita yang cukup menyenangkan berkaitan dengan penyebaran COVID-19. Bersyukur kepada Tuhan karena progres yang cukup baik yang boleh dialami. Kami terus berdoa supaya setiap kami, rakyat bangsa ini, sedemikian rupa kami boleh taat pada protokol kesehatan. Menjaga diri kami dengan baik, menjaga orang-orang di sekitar kami supaya rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini dapat diputuskan dan kami untuk beberapa waktu ke depan siap kembali menjalani aktivitas kami walaupun dalam masa-masa yang serba terbatas. Kami bersyukur untuk pemerintah bangsa kami. Tuhan berkati mereka dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan yang mereka yang harus bekerja dengan keras untuk menangani ini dan itu. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah kami yang hidup, yang terus beranugerah di dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali kepada aktivitas kita, belajar dan mengajar, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.